Kira bolongnya bakalan ngepres hilang nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya jadi lebih rapi kan? Udah bisa ditiup ya. Nggak ada bolong-bolong sama sekali lagi tuh. Nah, di sini aku ada impulse sealer ya. Ini tuh press plastik. Nah, biasanya kalau udah pakai lebih dari 1 sampai 2 tahun, ini susah banget nempelnya, ataupun kalau kita ngepres itu dia bisa bikin lengket ya. Jadi di bagian sininya. Nah, di bagian sini itu gampang banget lengket si plastiknya. Nah, itu harus di repair. Jadi nggak bisa kita pakai lagi. Jangan pakai ini lagi ya. Nah, biasanya kalau kalian beli alat ini juga, di kotaknya tuh ada ininya ya, ada repairnya juga. Jadi udah disediain juga seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal ganti aja. Nah, buat kalian nih, coba deh cari lagi kardusnya. Mungkin masih ada untuk alat repair seperti ini. Sayang banget kalau misalnya langsung dibuang karena nggak bisa buat ngepres lagi. Jadi saran aku langsung aja kalian cari kardusnya lagi dan kita ambil ininya. Nah, mungkin di toko online juga banyak ya. Nanti kalau ada aku bakalan sertain juga di deskripsi. Nah, langsung aja ya, kita bakalan coba repair ini caranya gimana. Di sini udah aku siapin sealernya. Nah, di sini kan ada bentuk obeng plus, tuh, obeng bunga atau obeng plus. Kita langsung aja ambil obengnya. Lanjut aja, kita langsung aja buka sisi ini dulu ya. Kita buka dulu satu persatu. Pastikan ininya untuk kabelnya jangan sampai kecolok ya. Hati-hati teman-teman. Nah, ini langsung aja kita buka seperti ini. Jangan takut ya. Nah, kalian bisa kok. Tuh, udah dicopot ya. Jangan takut. Dan terus ini kita buka lagi di sini. Gampang banget ini caranya. Yang penting kalian mau bongkar aja. Nggak perlu bantuan orang lain, tinggal kita repair sendiri aja. Bautnya cuman ada 5 ya. Oke, bagian satu sisinya sudah selesai tuh. Nah, ini bagian ini boleh banget kalian bersihkan dulu biar lebih bersih ya. Ini boleh banget dibersihkan menggunakan kawatnya sabun cuci piring itu ya. Jadi dia bakalan tampil lebih bersih. Ini tuh bekas plastik tuh. Kita buka dulu aja. Nah, di sisi sebelahnya juga sama, di sisi sini juga sama. Kita langsung aja buka satu persatu. Nah, jadi jangan beli alatnya lagi ya, lumayan harga alatnya ini 100 ribuan loh. Tapi kalau kalian beli untuk repair besinya ini aja mungkin 5 sampai 10 ribuan aja. Nanti deh aku coba cekin dulu. Jadi kalian bisa gampang order langsung di bawah deskripsi aku yang aku sertain ya. Nah, itu rekomendasi buat kalian semua. Aku nggak jualan ya, cuman aku mau rekomendasiin ternyata ada untuk alat repairnya. Nah, ini udah dicopotin semua, dan ini bagian mesinnya juga kotor banget. Aku akan bersihin juga di belakang. Nah, ini bagian paling pentingnya nih, kita coba cek tuh, sudah bolong-bolong kayak gini nih. Nah, ini bisa banget kita repair dengan cara kita ganti dengan yang baru. Nah, ini dia yang baru ya, tuh, cakep banget, udah dapat besinya juga tuh. Nah, ini langsung aja besi yang bagian sini kita langsung aja cabut ya. Caranya tinggal kita tekan dulu aja seperti ini. Oke, aduh, hati ya. Nah, kita tekan dulu seperti ini. Nah, langsung jadi tuh, udah berkarat kan. Ini yang bikin sering lengket dan plastiknya jadi kurang bagus saat dipres. Nah, biar bagus harus kita ganti ya. Ini cuman besi kawat gitu doang, tapi ngaruh banget dengan hasil presnya ya, ngaruh banget. Ini boleh banget dibersihkan menggunakan kain lap basah ya. Kita boleh menggunakan dengan yang basah boleh, atau kita baliknya juga boleh sih sebenarnya, tapi jangan.
Nah, biar hasilnya jauh lebih bersih, kita bersihkan aja ya. Kita bersihkan menggunakan tisu basah dulu. Aduh, kebanyakan lagi. Nah, kita bersihkan aja menggunakan tisu basah seperti ini, biar nanti tampilannya jauh lebih bersih lagi. Ini yang buat alas tadi. Ini yang buat alas tadi seperti ini, yang gosong-gosong seperti ini nanti kita balik aja seperti ini. Jadi tampilannya jauh lebih bagus ya. Jadi nanti seperti ini aja. Tapi kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa. Nggak ngaruh ya, ini cuman sebagai alasnya aja biar nanti dia ngepresnya tuh nggak kemana-mana, jadi dia anti lengket buat ini. Langsung aja kita lap tuh bagian kerak-kerak ini tuh. Ini sambil kita tekan aja yang bagian hitam-hitam seperti ini. Oh, gampang banget lah, langsung aja deh kalian praktek di rumah. Cara ngebersihin biar presnya makin lebih bagus, biar hasilnya jauh lebih lengket dan hasilnya nggak bolong-bolong. Nah, ini udah lumayan bersih ya, tuh udah lumayan cakep. Kita langsung aja bersihkan ini di belakang ya. Nah, ini kita bersihkan di belakang. Nah, jadi kita menggunakan bersih kawat seperti ini, dan kita langsung aja bersihkan dengan cara kayak gini aja nih. Nah, kita gosok terus aja kayak gini. Ini pakai sabun juga boleh ya. Nah, karena ini aku lagi di sini, jadi aku nggak pakai sabun. Nanti aku bakalan lanjutin di belakang ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, tuh jauh lebih bersih kan. Jadi lebih bersih tuh, jauh lebih cakep tuh. Kalian bisa bandingin sendiri tuh. Nah, kita coba yang tengah-tengahnya lagi nih. Gosok terus. Gak apa-apa. Kalian nggak harus menggunakan kawat yang baru, cukup pakai yang di belakang rumah aja, yang di dapur tuh pakai aja. Bersih kan? Nah, ini langsung aja aku lanjutin di belakang ya. Ini dia ya, udah kita bersihkan. Coba lihat, hitam-hitamnya udah bersih, walaupun masih ada noda yang tertinggal, tapi ini cukup bersih tuh. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, udah nggak ada hitam-hitamnya lagi tuh. Cakep kan? Kayak baru lagi lah. Tuh, ini kita lap dulu aja karena ini kan berhubungan sama listrik nantinya. Jadi pastikan ini benar-benar kering. Jadi buat kalian nih yang pengen bersihin ini menggunakan kawat, hati-hati ya, karena ini permukaannya tuh bagian pinggir sini tuh agak tajam. Jadi hati-hati saat membersihkannya. Nah, ini udah lumayan kering ya, langsung aja kita pasang menggunakan yang baru. Caranya sama kayak kita buka tadi. Kita ambil dulu bagian ininya, yang besinya, besi yang tadi ini ya, besi yang tadi ini, yang lama ini, yang baru. Langsung aja kita pasang. Tuh, nah, ini agak sedikit bengkok-bengkok, nggak apa-apa ya, langsung aja kita pasang. Nah, pastikan jangan terbalik, masangnya kayak gini. Sama aja sih, nggak apa-apa sih, terbalik juga nggak apa-apa sih, nggak ada permukaan yang bikin beda. Kita mulai pasang dari ujung sini nih. Nah, setelah itu kita pasang ke ujung bagian sini. Kita tekan dulu sedikit biar gampang masuknya. Ups. Ya, udah. Aku ketinggalan teman-teman. Mesinnya ini ketinggalan, ininya ketinggalan. Nah, kalian boleh banget pakai bagian yang udah kebakar ini atau menggunakan yang baru nih. Nah, kita pakai yang ini aja ya, biar nanti tidak terjadi kesalahan. Kita pakai ini aja karena dia nggak bakalan kelihatan. Jadi tenang aja. Aku kelupaan teman-teman pakai yang bagian bawahnya. Sebentar ya. Kita taruh dulu. Nah, ininya kita pasang dulu ya. Nah, kita pasang dulu seperti ini. Oke, sudah rata. Tampilannya nggak apa-apa, yang penting ininya jadi dulu. Oke, kita tarik seperti ini. Oke, kita tarik seperti ini dan kita taruh lagi seperti ini. Sama caranya sama seperti yang kita buka tadi ya. Tuh, ini walaupun renggang ini nggak masalah.
Setelah itu kita langsung aja masukin kertas kanvasnya ini ya, ini kertas apa namanya aku juga kurang tahu. Nah kita langsung aja masukin kertas ini nih. Tuh ini permukaannya atas bawah sama, jadi nggak takut terbalik, nggak apa-apa, langsung aja nih kita ikat seperti ini. Nah ini kertasnya nanti terakhir kita pasang nggak apa-apa ya, kita langsung aja pasang sedikit dulu biar dia agak sedikit ngunci. Nah kita kunci dulu aja seperti ini. Nah ini biar gampang kita masangnya, jadi kita kunci dulu aja, nanti baru kita masukin si kertasnya. Oke, sudah seperti itu, langsung aja nih kita pasang si kertasnya seperti ini. Selipin aja, kita selipin aja seperti ini. Nah sangat gampang sekali kan, udah nggak usah beli baru, ganti aja ininya, cukup kok. Tuh udah cukup bagus kan. Oh kalian semua pasti bisa lah benerin kayak gini doang. Tuh udah ya, udah rapi seperti ini, langsung aja kita kunci. Pastikan kencang ya, biar nanti dia nggak mudah lepas. Di sini sudah, lanjut sisi satunya. Oke, tuh lumayan kuat ya, ini lumayan kuat. Lanjut kita ke sisi yang sini, tuh pastikan dia rapet ya, pastikan dia ininya rapet. Sambil kita kunci dulu aja sedikit biar nanti gampang masukinnya. Nah setelah nyantol seperti ini, pastikan kita agak sedikit tarik nih. Kita tarik nih biar dia lebih ini ya, lebih rapat dengan si besinya, jadi nanti ngelemnya benar-benar ngepres dia. Oke, sambil kita tekan, sambil kita pegangin biar nggak lari. Nah udah, sisi satunya sudah, lanjut sisi satunya lagi, pastikan rapat ini seperti ini, pastikan rapat dulu. Oke, setelah rapat baru kita kunci. Nah agak lumayan ngunci ya. Oke, ini udah ketat banget, udah cakep banget. Tinggal satu lagi nih bagian ujung sini nih buat pengunci penahannya. Tuh begini kan ya, begini loh. Nah begini, sorry. Oke, begini. Oke, seperti ini tuh. Langsung kita pasang bautnya. Simple dan gampang banget, jadi nggak harus beli impulse sealer yang baru, cukup menggunakan yang lama aja. Nah kita pakai yang nomor 4 aja. Kita pakai yang 4 aja, dan ini bekas plastik buat tadi. Nah ini kan bolong ya, nah ini ada bolongannya seperti ini. Kita langsung aja coba, kira-kira bolongnya bakalan ngepres hilang nggak ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh masih belum panas, tunggu sebentar. Oh sudah panas, sudah langsung jadi tuh. Wah hasilnya jadi lebih rapi kan. Haha, gampang banget nih, udah bisa ditiup nih. Tadi bolong ya, kita coba tiup. Udah bisa ditiup ya. Nggak ada bolong-bolong sama sekali lagi tuh. Nah buat kalian nih yang mau beli impulse sealernya yang baru, daripada diganti baru, mending kalian tipter aja bagian paling vitalnya. Itu harganya murah banget kalau kalian cari di online,
Nah, jadi kalian tinggal repair aja di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like atau komentar dan klik subscribe-nya juga. See you di next video. Bye bye.